Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi wawasan tentang kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Sebelum menerangkan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 1. Kurikulum Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum Rencana Pelajaran merupakan kurikulum pertama yang dirintis oleh Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, ditambah garis-garis besar pengajaran. Kurikulum ini mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. 2. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Pada tahun 1952, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menerbitkan buku pedoman kurikulum SD yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai untuk Sekolah Rakyat 3 dan 4. Fungsinya untuk membimbing para guru dalam kegiatan mengajar di sekolah dasar. Organisasi kurikulum yang digunakan adalah Separate Subject Kurikulum. Sedangkan mata pelajaran yang diuraikan dalam rencana pembelajaran meliputi bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Dalam praktiknya, selain pelajaran tersebut, diberikan juga pembelajaran lain seperti menyanyi, menggambar, pekerjaan tangan, dan olahraga. 3. Kurikulum 1964. Pada kurikulum 1964, pemerintah menerapkan program Pancawardhana sebagai pembekalan di jenjang sekolah dasar, yakni pendidikan yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian, untuk mata pelajaran diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum 1968. Pada tahun 1968, terjadi pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. 5. Kurikulum 1970
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi dalam bentuk tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Guru harus terampil menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Banyak yang mengkritik kurikulum 1975 tidak ideal dikarenakan beban tugas guru yang terlalu banyak dalam melakukan rincian tersebut. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau student active learning. 7. Kurikulum 1994. Kurikulum pendidikan dasar tahun 1994 disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian. Mata pelajaran yang diberlakukan dalam kurikulum SD 1994 yaitu 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 2. Pendidikan Agama. 3. Bahasa Indonesia. 4. Matematika. 5. Ilmu pengetahuan alam. 6. Ilmu pengetahuan sosial. 7. Kerajinan tangan dan kesenian. 8. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan 9. Muatan lokal. 8. Kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi, yakni perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum 2004 mendapatkan kritik perihal kaitan alat ukur kompetensi siswa dengan ujian yang masih dengan format pilihan ganda. Setelah dilakukan uji coba di Pulau Jawa dan kota-kota besar di luar Pulau Jawa, KBK dianggap kurang memuaskan bagi guru atau tenaga pengajar yang menerapkannya. 9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Pada kurikulum ini, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah kabupaten atau kota. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang mengintegrasikan keahlian, tema, konsep, dan topik. Dengan kata lain,
Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Itulah kurikulum di Indonesia dari masa ke masa. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju, sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lain. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.